Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah. 4 saudara dari persaudaraan Saudara Dina Konventual, anggota keluarga atau kenalan kamu, sebentar lagi akan ditahbiskan menjadi imam. Dengan tahbisan ini, mereka akan ambil bagian dalam imamat Kristus dan mereka akan menerima jabatan dalam gereja. Maka kesempatan ini kita merenungkan dengan baik tingkat jabatan dalam gereja yang akan mereka terima dan juga bagi kita yang sudah kita terima. Memang benar seluruh umat Allah yang kudus mendapat bagian dalam imamat Kristus Raja. Akan tetapi Imam Agung kita Yesus Kristus memilih beberapa murid supaya atas nama Kristus sendiri mereka melayani umat secara resmi, meneruskan jabatan Kristus sebagai imam dalam gereja. Karena Yesus Kristus sendiri yang diutus oleh Bapanya mengutus rasul-rasulnya ke dunia. Dengan pengantaraan para rasul ini dan para uskup sebagai penggantinya, maka jabatan Kristus sebagai guru, imam, dan gembala diteruskan. Dan para imam ditentukan sebagai pembantu para uskup. Mereka dipanggil supaya dalam persatuan dengan uskup mereka melayani umat Allah. Saudara-saudara kita ini sudah mempertimbangkan dengan matang, kemudian meminta untuk ditahbiskan menjadi imam. Mereka ingin mengabdikan diri kepada Kristus, guru, imam, dan gembala. Dengan pelayanan mereka kepada gereja, mereka dibangun dan berkembang. Dengan pelayanan mereka, mereka dibangun dan berkembang menjadi umat Allah. Mereka mau menjadi sama seperti Kristus, Imam Agung Abadi. Mereka mau bersatu dengan uskup dalam imamatnya dan ditahbis menjadi imam-imam perjanjian baru yang sejati dengan maksud 3 tugas imam: mewartakan Injil, mengajar, menggembalakan umat, memimpin, dan merayakan liturgi, menguduskan. Saudara-saudari, yang berikut ini khusus kepada calon tahbisan. Yang sudah ditahbis bisa pura-pura tidak mendengar. Putra-putraku yang tercinta, sebentar lagi kamu ditahbis menjadi imam. Ambil bagian dalam imamat Kristus. Ditahbiskan berarti pertama, kamu diproklamasikan sebagai pribadi yang mengenal Kristus. Mengenal Kristus itu yang rajin membaca kitab suci, cerita dan pengalaman perjumpaan orang yang mengenal Kristus, akrab dengan Kristus, banyak berkomunikasi dengan Kristus dalam doa, meditasi, perayaan-perayaan sakramen, dan sungguh dijiwai oleh Kristus. Yang dijiwai oleh Kristus ini yang rajin adorasi, yang membiarkan diri, hati menyatu dengan hati Kristus. Kamu akan diproklamasikan sebagai orang yang mengenal Kristus,
yang akrab dengan Kristus, yang sehati dengan Kristus. Maka jika hal ini tidak ada, maka mustahillah kamu ambil bagian dalam imamat Kristus. Tugas pertama itu mengajar. Dari 3 tugas itu, mengajar, menguduskan, dan memimpin. Maka laksanakanlah tugasmu mengajar demi Kristus gurumu. Agar Anda dapat mengajar, maka pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah belajar. Belajar berarti melatih diri untuk bisa mengerti dan memahami arti dan maksud perkataan dan perbuatan Yesus. Sabda Allah yang kamu sendiri terima dengan sukacita, bagikanlah kepada semua orang. Renungkan hukum Tuhan dan jagalah supaya kamu percaya akan apa yang kamu baca. Ajarkanlah yang kepada kamu diajarkan, dan itu terapkan dalam hidupmu. Maka mengajar berarti membuat umat beriman mengerti dan memahami arti dan makna perkataan dan perbuatan Yesus. Sebelum kebangkitan, para murid juga banyak tidak mengerti arti dan makna baik perkataan maupun perbuatan Yesus. Tetapi setelah Roh Kudus turun atas mereka, Roh Kudus itu mengajar mereka akan arti dan makna perkataan dan perbuatan Yesus. Maka supaya kamu dapat mengajar, mulailah dengan belajar. Jangan berpikir selesai sekolah STFT, selesailah belajar. Belajar itu sepanjang hidup. Kedua, tugas menguduskan. Dikuduskan artinya dipisahkan dari yang kotor, dibuat menjadi bersih, murni, agar kamu mempunyai potensi untuk menguduskan. Maka pertama-tama kamu harus menimba kekudusan dari Sang Kudus, Yesus Kristus sendiri. Kamu harus bersih dan murni, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita mengatakan bahwa kita bersih dan murni, kudus, dan diberikan tugas menguduskan umat jika secara jasmani kita tidak bersih, kita tidak murni. Maka jaga dan tata diri agar bersih dan murni. Pakaiannya perlu bersih, rapi. Kamar juga perlu bersih dan rapi. Selimut jangan dibiarkan begitu saja ketika bangun, dirapikan. Termasuk barangkali toilet. Nanti periksa sendiri kamar rapi atau tidak. Terutama toilet. Untuk semua para imam. Barangkali Anda berkata, ya memang uskup ini ada yang membersihkan toiletnya dengan kamarnya. Nah, tetapi kita perlu rapi, bersih. Omong kosong kalau kita mau menguduskan, membersihkan dan merapikan orang lain, padahal kita sendiri tidak rapi. Nah, ini juga menjadi gambaran pikiran dan hati yang bersih, rapi dan murni. Maka untuk menguduskan, pertama kita harus kudus, baik secara jasmani maupun rohani. Semoga harum hidupmu menggembirakan orang yang beriman. Kalau secara jasmani pun kita bau, napas bau karena jarang sikat gigi, menjauh imam, menjauh umat Allah. Maka semoga dengan tutur kata dan teladan kamu membangun rumah Allah, yaitu gereja Allah.
Demikian juga hendaknya kamu melaksanakan tugas menguduskan umat demi Kristus. Berkat pelayananmu, kiranya kurban rohani umat beriman disempurnakan dan dipersatukan dengan kurban Kristus. Dengan pengantaran tanganmu yang bersih, murni, yang menjadi gambaran hati dan pikiran yang bersih dan murni, kurban Kristus dipersembahkan di altar dalam perayaan Ekaristi. Insapilah apa yang kamu lakukan. Hidupmu hendaknya sesuai dengan misteri wafat dan kebangkitan Kristus yang kamu rayakan dalam perayaan sakramen. Maka hendaknya kamu menjaga dirimu agar jangan dinodai oleh segala macam celak, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jangan biarkan diri dinodai. Jangan menodai diri. Kamu akan menguduskan umat dengan dua doa, dengan pelayanan sakramen, dengan deposi-deposi dan sakramentali. Dengan menerimakan sakramen permandian misalnya, kamu mengumpulkan umat menjadi umat Allah. Saudara, saudari, ingatlah tugas itu. Dan yang ketiga, selain mengajar, menguduskan, tugas yang ketiga memimpin menjadi gembala. Injil yang diperdengarkan kepada kita berkisah tentang gembala yang baik. Ada dua kualitas dari sang gembala baik dalam diri Yesus yang dikatakan oleh penginjil Yohanes. Pertama, gembala yang mengenal domba-domba. Dan kedua, gembala yang memberikan nyawa bagi domba-domba. Dan hal ini sudah sering saya khotbahkan, apa itu mengenal dan memberikan nyawa. Ada lagi satu aspek yang sangat menarik dari gembala yang baik ini. Apa itu? Gembala yang punya tatapan dan cara pandang yang spesial, yang memandang setiap hal, yang memandang setiap orang dengan pandangan kasih. Gembala baik dalam diri Yesus Kristus melihat Levi pemungut cukai, dalam dirinya ada potensi mewartakan sabda Allah dengan menulis kitab suci. Dalam diri Zakheus, gembala baik melihat potensi pertobatan. Dalam perempuan yang dikatakan tertangkap zina, tertangkap basah untuk berzina, dilihat Yesus potensi menjadi pengikut sejati. Satu hal yang menarik dalam gembala baik Yesus Kristus, cara melihat, cara memandangnya dengan pandangan kasih. Michelangelo pernah mengatakan ini, setiap seniman, pemahat, melihat patung dalam setiap bongkahan batu. Tuhan Allah melihat yang baik, potensi baik dari setiap manusia, termasuk manusia yang kurang baik seperti saya. Tapi dia melihat potensi kebaikan dalam setiap pribadi. Inilah mata sang gembala. Maka dalam hal memimpin, saudara-saudara, pakailah mata sang gembala. Lihatlah umat dengan mata belas kasih.
bukan dengan mata ekonomi. Lihatlah umat dengan mata syukur kepada Allah karena Engkau menciptakan pribadi yang cantik, bukan dengan mata nafsu untuk memuaskan diri sendiri. Mata Sang Gembala, mata belas kasih. Maka dalam menggembalakan umat, mari kita pakai mata Sang Gembala. Akhirnya, saudara-saudara, dalam memenuhi tugasmu di tempatmu, dimanapun nanti Anda ditugaskan oleh minister provinsial, tetaplah bersatu dengan uskupmu. Kalau tidak, kalau dibiara, ya patuh dan taatlah kepada provinsial. Tetapi kalau ditempatkan dalam reksa pastoral di keuskupan paroki, tetaplah bersatu dengan uskup. Dan hendaknya kamu patuh kepada uskupmu. Ini bukan kata-kata saya, tetapi rumusan yang saya katakan ini, hendaklah kamu patuh kepada uskup, ini diambil dari homili atau amanat uskup setiap kali tahbisan. Jadi bukan yang saya karang-karang dan bukan keinginan saya. Maka Anda patuh kepada uskupmu. Istilah ahli hukum gereja harus sejiwa, sepikiran, dan sevisi dengan uskup. Maka jika Anda berkarya di Keuskupan Agung Medan ini, ikutlah yang berbicara ini yang ada gila-gilanya. Gila. Beberapa kali saya katakan apa itu gila. Nah, gila itu kan G, nah, yang gigih, giat, gesit, sedikit garang. Nah, itu kan giat. Jangan yang malas-malas menunggu. Nah, tidak laku untuk saya. Kemudian inisiatif. Kamu harus menjadi inisiator. Kemudian inspiratif. Jadi inspirator. Melihat tingkah laku dan perkataanmu terinspirasi orang untuk melakukan sesuatu. Dan inovatif. Inovatif, berdaya cipta, membuat sesuatu yang baru. Tidak puas dengan menjalankan yang lama-lama, yang usang-usang. Nah, itu I. L, kendati pun begitu harus selain lincah, lihai, perlu juga low profile. Orang yang rendah hati, dina, sebagai saudara konventual. Kemudian apa A? Belum amin. Akomodatif. Akoliensa. Menerima semua. Apresiatif. Memuji. Mengapresiasi. Dan ini barangkali kurang di antara kita. Kurang mengapresiasi. Lebih mengatakan yang atau melihat yang kurang baik. Kurang mengapresiasi. Inilah gila. Maka kalau Anda berkarya di keuskupan ini, mulailah gila. Tidak laku untuk saya, apalagi orang muda, yang hanya ikut-ikutan yang biasa-biasa saja. Buatlah yang luar biasa dan gila. Maka bergiatlah mempersatukan orang beriman menjadi satu keluarga dengan gila. Nah, demikian dengan perantaran Kristus dalam Roh Kudus, kamu mengantar umat Allah kepada Bapa. Ingatlah selalu akan teladan gembala yang baik. Teladannya mengenal domba-domba, memberikan nyawa bagi domba-domba, tapi hari ini saya tambahkan melihat umat Allah atau seluruh realitas ciptaan dengan cara
gembala baik melihat dengan mata belas kasih. Ingatlah akan teladan gembala yang baik. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.